Baru saja berdebat sengit dengan musuh bebuyutan sampai hampir berkelahi. Namun tiba-tiba aku pingsan karena pot bunga jatuh dari langit menamparku. Sebenarnya aku berniat berpura-pura amnesia. Aku berencana menipu dia dengan menuntut uang secara besar-besaran. Tapi ketika aku bangun, pandanganku langsung bertemu dengannya. Wajahnya dingin namun sangat cantik. Sebelum aku sempat mengeluarkan aksi pura-pura kecelakaan, dia malah duluan membungkuk. Dengan nada pasti, dia mengumumkan, "Aku pacarmu." Aku langsung kebingungan. Rencana pura-pura kecelakaan yang matang. Kenapa malah berubah menjadi skenario cinta? Baiklah, kalau kamu ingin mainkan adegan ini, saya akan ikut sampai akhir. Tapi semakin bermain, aku malah merasa aku yang dulu terjebak duluan di dunia bisnis. Aku dan Bai Ningbing terkenal sebagai rival bebuyutan. Semua orang tahu kami tidak akur. Bisnis kedua perusahaan kami hampir selalu bersinggungan. Dari kompetisi proyek hingga perekrutan dan perebutan klien, selalu beradu sampai mati. Bai Ningbing, dia adalah ex-ke-1S gunung yang terkenal di industri. Dia bekerja dengan cepat dan berapi-api. Metodenya sangat tajam. Rambutnya rapi dipadukan dengan wajah dingin yang menawan. Seakan sepanjang 365 hari ada orang yang berutang 1 miliar kepadanya. Saat dia muncul, udara di sekitarnya langsung turun beberapa derajat. Sementara aku, di mata orang luar, aku adalah contoh buruk yang tak terbantahkan. Ukuran perusahaan kami sebanding dengan miliknya. Tapi aku malah suka menjadi bos yang santai. Hari-hariku bukan hanya berolahraga di gym, atau mempelajari 8 masakan utama. Kadang-kadang aku juga membuat arak beras sendiri untuk menghilangkan rasa lapar. Tujuan hidupku hanya 2 kata, berbaring santai. Semua orang menganggap aku tak bisa diangkat, seperti Ahdo, hanya berkat tim pekerja keras dan raja kompetisi yang mendukungku. Di dunia bisnis, Bai Ningbing terutama tidak menghargai aku. Setiap kali kami bertemu, rasa jijik di matanya tak bisa disembunyikan. Seakan melihatku satu mata lagi, akan membuang waktunya yang berharga. Hari ini kami kembali berseteru demi proyek pengembangan kawasan baru. Di ruang rapat berdebat sampai wajah memerah. Kau yang suka bersantai, akan segera menggagalkan proyek ini. Kau sama sekali tidak layak menjadi lawanku. Bai Ningbing menyelangkan kedua tangan di dada, dengan dagu sedikit terangkat, seperti angsa putih yang sangat bangga. Aku bersandar malas di sandaran kursi. Dengan acuh tak acuh mengorek telingaku. Bos Bai tidak perlu marah sebesar itu. Dalam hidup, ketika bahagia harus dinikmati sepenuhnya. Mengapa harus menekan diri sendiri begitu keras? Serahkan proyek itu kepada orang di bawahmu. Cukup kerja keras saja, kita punya visi besar. Menikmati hidup dengan baik adalah hal yang benar. Pendapat yang melenceng membuat dadanya berdebar. Dengan setelan kerja yang dipotong pas, tetap berhasil menonjolkan lekuk yang memukau. Sejujurnya, meskipun aku tidak menyukai sifatnya yang dominan, aku harus mengakui bahwa tubuh wanita ini memang tak dapat dipilih. Pertengkaran berakhir dengan perpisahan yang tidak menyenangkan. Aku bersiul sambil keluar dari gedung, tanpa sedikit pun pengaruh pada suasana hati. Apakah menang atau kalah melawan gunung es itu tidak penting. Membuatnya marah justru menyenangkan. Bai Ningbing mengikuti di belakangku. Sepatu hak tingginya berderak cepat. Suara cepat itu seperti meluapkan ketidakpuasannya kepadaku. Saat aku baru sampai di pinggir jalan bersiap naik mobil, tiba-tiba merasakan angin berdesir di atas kepalaku. Secara refleks mengangkat kepala, sebuah bayangan hitam cepat membesar di dalam pupilku. Kedip, pandangan langsung menjadi gelap, dunia menjadi hening total. Saat aku terbangun lagi, di rumah sakit, bau air disinfektan yang familiar langsung menyerbu hidungku. Aku perlahan membuka mata. Cahaya putih yang menyilaukan membuatku tak bisa menahan untuk mengerutkan mata. Setelah pandangan terfokus, yang pertama kulihat adalah Bai Ningbing yang duduk di tepi tempat tidur dengan ekspresi yang rumit. Dia masih tetap dengan sikap dingin yang sama. Namun di antara alisnya tampak ada secercah rasa bersalah yang sulit terlihat. Aku menggerakkan kepalaku sedikit. Sebuah rasa sakit hebat menyerang. "Jangan bergerak." Bai Ningbing segera berdiri. Nada suaranya mengandung ketegangan yang bahkan dia sendiri belum sadari. Dokter berkata, "Kamu mengalami guncangan otak ringan, harus istirahat total." Guncangan otak. Aku tiba-tiba teringat adegan sebelum pingsan. Pot bunga yang jatuh dari langit. Sebuah sempoa berderak-derak di dalam kepalaku. Dan rumah tua milik wanita itu tidak memiliki langkah keamanan yang memadai, menyebabkan aku menanggung kesalahan ini.
jika tidak menagih dengan tegas. Aku sungguh merasa bersalah pada diriku sendiri. Aku menatapnya, tatapannya langsung berubah dari jelas menjadi bingung dan tak bersalah. Dengan sedikit kerentanan yang pas. "Siapa kamu?" Aku membuka mulut dengan suara serak, penuh kebingungan. Tubuh Bai Ningbing jelas kaku sejenak. Alisnya yang cantik mengerut rapat, menatap mataku dengan tajam, seperti mencari celah. "Kamu tidak mengenalku lagi?" Aku menggelengkan kepala, berusaha menampilkan penampilan polos seperti pasien amnesia. Aku tidak bisa mengingat apa-apa lagi. Kepalaku sangat sakit. "Di mana ini?" Bai Ningbing terdiam. Hanya dia menatapku. Tatapannya berubah-ubah tak dapat diprediksi. Hatiku mulai berdebar. Wanita ini tidak akan berpura-pura tidak terpengaruh, kan? Aku sedang berpikir menambah drama. Misalnya memeluk kepalaku sambil mengeluh. Dia tiba-tiba menghirup napas dalam. Seolah-olah dia membuat keputusan penting. Dia melangkah maju satu langkah. Membungkuk. Wangi parfumnya yang sejuk menembus hidungku. Membuat hatiku bergetar tanpa sebab. Lalu aku mendengar kalimat yang akan kuingat seumur hidup. Dia mengucapkan dengan nada yang belum pernah kudengar sebelumnya. Campuran antara kesejukan dan kepastian. Bahkan ada sentuhan kelembutan. Mengucapkan tiap kata dengan tegas. "Kamu dipanggil Feng Yuan. Namaku Bai Ningbing. Aku adalah pacarmu." Otakku seketika terhenti selama 3 detik. Naskah ini tidak masuk akal. Dia seharusnya tidak panik. Lalu aku memanfaatkan kesempatan untuk menuntut banyak. Minta 1.800.000 untuk penyelesaian pribadi. Jadi pacar itu apa sih? Wanita ini tidak tampak baik. Apakah dia mengincar tubuhku? Melihat wajahnya yang serius namun manis. Aku tiba-tiba merasa situasi ini semakin menarik. "Baik, kalau kamu ingin bermain. Kalau begitu, aku akan ikut sampai akhir." Aku melihat tatapannya mengungkapkan 3% kebingungan, 3% ketergantungan, dan 4% ketakutan akan yang tak diketahui. "Pacar." Aku memanggilnya dengan suara gemetar. Bagian belakang telinganya memerah dengan cepat yang terlihat. Reaksi itu membuat hatiku berbunga. Wah, gunung es pun bisa memerah. Permainan ini semakin seru. Sebagai pacar, dia berusaha tetap tenang. Namun bulu mata yang bergetar tipis tetap mengungkapkan kegugupannya. "Kami sudah berpacaran selama setahun. Sudah 1 tahun." Aku bergumam pada diri sendiri, lalu menatapnya dengan mata yang sedikit terasa bersalah. "Kalau begitu, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Saat aku bangun, aku sendirian. Sangat menakutkan. Aku seorang pria tinggi sekitar 1,8 meter. Berbicara dengan nada seperti ini, bahkan aku hampir merinding. Namun efeknya luar biasa bagus. Tatapan Bai Ningbing langsung melunak. Bahkan ada sedikit rasa kasihan. "Maaf, baru saja aku mengurus prosedur rawat inap untukmu." Dia menjelaskan. Nada bicaranya tetap kaku, namun isinya sungguh menenangkan. Aku menundukkan kepala, membuat ekspresi seperti bayi yang tidak senang. Tapi dengan sikap bayi yang tidak mau bicara, ruang rawat masuk menjadi hening. Aku meliriknya sekilas dengan mata pinggir. Melihatnya kebingungan berdiri di tempat, seakan sedang memikirkan langkah selanjutnya. Kesempatan datang, aku mengangkat kepala, menatapnya dengan tatapan paling murni, mencoba meraih tangan secara hati-hati. "Jadi, bisakah kamu memelukku?" Seluruh tubuh Bai Ningbing menjadi kaku. Pipi terasa sakit dan memerah sekaligus, menyebar dari pipi ke leher, seperti mengaplikasikan bedak merah yang bagus. Peluk dia, mengulang dengan gagap. Tatapan panik seperti rusa kecil yang terkejut. Aku segera mengangguk. Harapan dalam tatapannya hampir meluap. Bukankah di televisi pasangan selalu seperti ini? Aku sekarang tidak mengingat apa-apa. Hanya ingin menemukan perasaan yang familiar. Perasaan yang familiar. Aku mengucapkan kata-kata ini dengan sengaja menekankan beratnya. Nafas Bai Ningbing menjadi tidak teratur. Aku melihat dia menggenggam tinjunya erat. Sendi jarinya bahkan memucat. Aku tahu dia sedang bergulat antara berakting atau tidak. Akhirnya rasa bersalahnya kepadaku, atau bisa dikatakan semangat profesionalnya mengalahkan rasa malu. Dia bergerak kaku ke tepi tempat tidur. Dia membungkuk dan memberi aku pelukan yang sangat kaku. Tubuhnya lembut, dengan aroma segar yang harum. Tidak seperti biasanya bau parfum yang agresif. Lebih mirip dengan aroma tubuhnya sendiri. Aku tanpa ragu mengulurkan kedua lengan dan memeluk pinggangnya. Benar-benar tipis. Aku memuji dalam hati. Tubuh Bai Ningbing bergetar keras, seperti tersengat listrik. Seluruh ototnya menegang. "Sudah cukup."
Dia berusaha melepaskan diri. Bagaimana mungkin aku membiarkannya seperti itu? Aku menancapkan wajahku di lehernya. Dengan suara serak berkata, "Jangan bergerak, biarkan aku memeluk lagi." Aromamu terasa agak familiar. Hanya omong kosong belaka. Namun Bai Ningbing jelas mempercayainya. Tidak lagi melawan. Membiarkan aku memeluknya. Namun tubuhnya masih kaku seperti kayu. Setelah beberapa saat, baru kemudian aku melepaskan tangan dengan rasa belum puas. Sayang itu, aku mengangkat kepala dan memanggilnya dengan hati-hati. Di pintu terdengar tawa terpendam yang tak tertahan. Aku menoleh dan melihat. Itu asisten pribadiku. Liang Shen membawa sekumpulan suplemen buah. Sedang menatap kami dengan terkejut. Wajahnya memerah sampai merah menyala. Wajah Bai Ningbing seketika berubah dari merah menjadi hitam. Dia berdiri tegak dengan tiba-tiba. Tubuhnya kembali menjadi sosok X ke 1S. Dengan dingin, dia melirik Liang Shen. Liang Shen terkejut, naluri bertahan hidupnya memuncak. Langsung mengganti ekspresinya menjadi sangat sedih. "Bos Feng, Anda tidak apa-apa, kan? Saya dengar Anda mengalami masalah." Terkejut sampai jiwanya melayang. Aku menirukan dengan menampilkan ekspresi kebingungan. "Kamu adalah Liang Shen." "Terkejut, Bos Feng. Anda tidak mengenal saya." "Saya Liang Shen, kan?" Aku menatap Bai Ningbing dengan tatapan penuh memohon bantuan. Bai Ningbing menarik napas dalam, berjalan ke depan Liang Shen. Dengan suara yang hanya dapat didengar oleh keduanya, dia menurunkan suaranya, memberi peringatan bahwa Feng Yuan mengalami amnesia. "Sekarang aku pacarnya. Apa yang harus dikatakan? Katakanlah." "Tidak seharusnya dikatakan, kamu sudah tahu." Mata Liang Shen terbuka lebar seperti lonceng tembaga. Mulutnya terbuka membentuko, bisa menampung satu telur. Dia melihat Bai Ningbing, lalu melihat ekspresi di wajahku. Sangat memukau, seperti palet warna hidup. Akhirnya dia menelan ludah dengan susah. Dia memaksakan senyum yang lebih menyedihkan daripada menangis padaku. "Bos Feng, selamat sore, Ibu Abu." Wajah Bai Ningbing kembali menjadi lebih gelap satu tingkat. Aku hampir tertawa sampai terluka di dalam selimut. Drama ini semakin memukau. "Dokter bilang saya harus dirawat observasi beberapa hari." Bai Ningbing memang sangat bertanggung jawab. Tetap tinggal untuk merawatku. Bahkan membatalkan beberapa rapat penting. Ini membuat asisten khususku, Liang Shen, bahkan asistennya pun terkejut sampai ternganga. Perusahaan yang dua keluarga bersaing sampai mati. Semua karena hubungan cinta mendadak para bos. Terjebak dalam masa damai yang aneh. Malam itu, Liang Shen dikeluarkan oleh satu tatapan Bai Ningbing. Di ruang rawat hanya tersisa kami berdua. Aku berbaring di tempat tidur, bosan menatap langit-langit. Bai Ningbing duduk di sofa di sebelah, sambil mengerjakan pekerjaan di laptop. Dengan ekspresi fokus, cahaya lembut menyinari sisi wajahnya, membuat garis tajamnya menjadi lebih lembut. Bulu mata panjangnya menorehkan bayangan kecil di bawah kelopak. Hidungnya tinggi dan tegak, bentuk bibirnya indah. Harus kuakui, cara wanita ini bekerja dengan serius sungguh memikat. Hatiku bergetar, aku kembali ingin menggodanya. Sayang, jari-jari Bai Ningbing yang mengetuk keyboard terhenti. Dia mengangkat kepala menatapku. Tatapannya penuh pertanyaan, dan ada sedikit kegugupan yang sulit terlihat. "Aku ingin ke kamar mandi." Aku berkata dengan suara lemah. Dia mengerutkan alis. "Kamar mandi ada di sana." Tapi kepalaku pusing. Dokter bilang tidak boleh melakukan aktivitas berat. Aku mulai bersikap manja. "Maukah kamu membantuku melewatinya?" Wajah Bai Ningbing berubah sedikit. Mungkin dia ingin memarahiku. Tapi ketika dia mengingat aku adalah pasien amnesia, dia menelan kata-katanya kembali. Dia menutup laptop, bangkit berdiri. "Ayo, bangun dan pergi ke tepi tempat tidur." Aku mengangkat selimut. Dengan lambat, aku duduk. Lalu di depan matanya, aku langsung mengangkat bagian bawah pakaian pasien. Begitu panas. Setelah berpindah ke sini, kebiasaan asli yang rutin berolahraga aku warisi. 8 otot perut. Garis otot momed yang jelas menjadi kebanggaanku. Ternyata tatapan Bai Ningbing seperti ditarik magnet, langsung menatap perutku. Nafasku menjadi tidak teratur. Tenggorokanku tak sengaja bergetar. "Lihat apa?" Aku pura-pura bertanya dengan polos. "Apakah kamu merasa tubuh pacarmu sangat bagus?" Bai Ningbing tiba-tiba sadar. Dengan panik, dia mengalihkan pandangannya. Pipi kembali memerah. "Omong kosong. Cepat pakai pakaianmu." Dia menegur dengan suara pelan.
namun nadanya terdengar seperti orang yang keras di luar tapi lembut di dalam. Aku tersenyum dalam hati. Dengan santai, aku menurunkan pakaian, mengulurkan tangan kepadanya. Dia ragu sejenak, namun tetap mengulurkan tangan untuk menahan lenganku. Tangan dia terasa dingin, kulitnya halus. Sensasinya sangat menyenangkan. Aku sengaja menaruh seluruh berat badanku pada dia. Seluruh tubuh hampir tergantung pada dia. Dia hampir tersandung dan hampir kehilangan keseimbangan. Aduh, kepalaku sangat pusing. Aku langsung mulai berakting, dengan suara lemah. Seolah-olah detik berikutnya aku akan pingsan. Bai Ningbing hanya bisa menggigit giginya. Dengan lengan tipisnya, dia berusaha keras menopangku dari tempat tidur ke toilet. Namun hanya beberapa meter saja. Kami berjalan dengan sangat susah. Ujung hidungku hampir menyentuh pipi dia. Aroma harum itu menjadi lebih kuat. Menyentuh sarafku. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang sangat cepat. Sangat cepat. Seperti ingin melompat keluar dari dadanya. Akhirnya sampai di depan pintu toilet. Baiklah, kamu masuk sendiri saja. Dia menghela napas lega. Ingin mendorongku pergi. Namun aku tetap menolak pergi. Dengan tatapan sangat polos, aku menatapnya. Tapi aku takut sendirian. Ekspresi Bai Ningbing seolah ingin mencekikku di tempat. Feng Yuan, jangan terus-menerus menuntut lebih. Dia menggeram sambil menggertakkan gigi. Aku tidak, kok, aku berkedip. Aku hanyalah seorang yang kehilangan ingatan. Pasien yang lemah, tak berdaya, dan menyedihkan. Karakter harus digambarkan dengan tepat. Bai Ningbing menarik napas dalam-dalam lagi. Seakan menahan niat membunuh. Akhirnya mengeluarkan beberapa kata dari sela giginya. Aku menunggu di pintu. Baiklah, dengan berat hati, aku melepaskan dia dan masuk ke toilet. Saat menutup pintu, aku bersandar pada pintu. Akhirnya aku tak bisa menahan tertawa. Ke satu wanita es batu. Aku pikir tidak lebih dari itu. Menggoda dia jauh lebih menyenangkan daripada menghasilkan uang. Berbaring di rumah sakit selama 2 hari. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Setelah pemeriksaan, dokter berkata pemulihannya cukup baik. Bisa keluar rumah sakit dan pulang untuk istirahat. Lalu muncul pertanyaan, rumah mana yang harus kupulang? Aku menatap Bai Ningbing dengan penuh harap. Di mana rumah kita? Bai Ningbing tanpa mengubah ekspresi memberi sebuah alamat. Hatiku terkejut. Itu adalah sebuah apartemen mewah tipe loft yang terdaftar atas namaku, dengan keamanan tingkat tinggi. Privasinya sangat terjaga. Bahkan Liang Shen hanya pernah ke sana sekali. Bagaimana dia tahu? Apakah kami dulu memang pernah berselingkuh? Tidak mungkin, kami saja sudah susah tidak berdebat ketika bertemu. Jadi dia pasti sudah menyelidiki aku sampai tuntas. Wanita ini memang tidak sederhana. Ada apa? Tidak ingat lagi. Lihat aku melamun. Bai Ningbing menanyakan. Tidak ada. Aku cepat menggelengkan kepala. Hanya terasa agak asing. Tidak apa-apa. Tinggal beberapa hari di sana, nanti akan terbiasa. Dia sambil berkata secara alami mengambil tas yang kupegang. Tangan lainnya memegangku. Tangan dia masih sangat dingin. Namun kali ini gerakannya tegas. Tanpa keraguan sedikit pun. Ketika dia memegangku, di dalam hatiku muncul perasaan aneh. Sedikit manis. Peh. Feng Yuan, tetap sadar. Kamu datang untuk berpura-pura menipu uang. Aku diam-diam mengangkat diriku. Bai Ningbing, menyetir Maserati putihnya, membawaku pulang ke rumah kami. Begitu masuk, aku langsung terkejut. Ini memang rumahku. Tapi aku ingat terakhir kali datang, masih terasa seperti ruang pameran yang dingin. Sekarang malah terasa penuh dengan nuansa kehidupan di setiap sudut. Di sofa ada beberapa bantal peluk yang imut. Di meja kopi ada bunga lili segar. Di balkon juga ada beberapa pot tanaman hijau. Bahkan di lemari pakaiku, ada setengah pakaian dan perlengkapan wanita tambahan. Mulai dari setelan kerja haute couture hingga piyama rumah yang lembut, semuanya lengkap. Di meja rias penuh dengan botol dan toples merek-merek top. Aku tidak mengenal satu pun. Jadi ini seperti memindahkan rumah ke sini. Aksi ini terlalu luar biasa, ya. Bagaimana? Apakah ada yang teringat? Bai Ningbing berdiri di belakangku. Dia menanyakan. Aku menggelengkan kepala. Namun di dalam hati, gelombang besar bergelora. Wanita ini demi memerankan peran ini dengan baik. Benar-benar mengeluarkan segalanya. Tidak apa-apa, santai saja. Dia menenangkan aku. Kamu dulu duduk dulu. Aku akan buatkan sesuatu untukmu. Kamu pingsan 2 hari pasti lapar. Dia mau masak. Aku tidak salah dengar, kan?
X ke satu es batu yang tidak pernah menyentuh air hangat itu ingin memasak sendiri. Aku masuk ke dapur dengan sikap menunggu drama. Lalu aku menyaksikan adegan yang tak akan pernah kulupakan. Bai Ningbing memakai celemek merah muda dengan motif beruang kecil. Sibuk kebingungan mempelajari resep di ponsel. Mencoba menyalakan api. Sudah beberapa kali dicoba tapi tidak berhasil. Mencoba memotong sayur. Kentang berputar di tangannya. Akhirnya dia mengambil sebuah tomat. Dengan wajah serius, mengupasnya dengan pisau. Aku tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Bai Ningbing berbalik dengan cepat. Wajahnya penuh dengan rasa malu dan marah. Kenapa kamu tertawa? Tidak ada apa-apa. Aku segera menahan tawa. Berpura-pura serius sambil mengoceh. Aku memang merasa, sayang, cara kamu memasak itu sangat menawan. Wajahnya kembali memerah. Kamu keluar dulu, tunggu ya. Aku dengan cepat memegang pergelangan tangannya, menariknya ke depan tubuhku, menyelimutinya dari belakang. Posisi ini sangat intim. Tubuhnya kembali kaku. Aku menaruh daguku di bahunya, berbisik di telinganya. Apakah dulu aku juga mengajarkanmu cara memasak seperti ini? Nafasku menyentuh telinga Bai. Telinganya langsung menjadi merah muda. Aku tidak ingat. Suaranya halus seperti nyamuk. Kalau begitu, aku ajarkan lagi sekali. Aku memegang tangan Bai yang memegang pisau, mengajarinya memotong sayur langkah demi langkah. Pisau, pegang seperti ini. Jari-jari harus ditekuk supaya tidak terpotong. Dadaku menempel erat di punggungnya. Aku dapat merasakan tubuhnya yang lembut dengan jelas, dan detak jantungnya yang cepat tak terkira. Suasana di dapur langsung menjadi menggoda. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Baru kemudian Bai Ningbing menemukan suaranya kembali. Feng Yuan. Apakah kamu teringat sesuatu? Hatiku berdebar kencang. Berakting terlalu berlebihan. Segera lepaskan dia. Aku melangkah mundur satu langkah. Dengan wajah bingung menatapnya. Tidak ada. Aku hanya merasa gerakan ini terasa sangat familiar. Tubuhku bergerak dengan sendirinya. Mengeluarkan memori otot sebagai senjata pamungkas. Keraguan di mata Bai Ningbing seketika berubah menjadi kebahagiaan samar yang tak mudah terlihat antara kami berdua. Jadi begitu. Dia menunduk dan berkata pelan. Melihatnya seperti ini, aku tiba-tiba terlintas pikiran konyol. Dia tidak mungkin benar-benar menyukainya aku, kan? Pikiran itu langsung kupadamkan. Tidak mungkin. Siapa Bai Ningbing? Wanita puncak piramida. Memandang diri lebih tinggi dari yang lain. Bagaimana mungkin dia melihatku, si anak playboy ini? Dia pasti melakukannya untuk menebus rasa bersalah karena menyakitiku. Benar. Pasti karena makan ini. Akhirnya, di bawah bimbinganku, kami berjuang dan berhasil menyelesaikan 2 mangkuk mie tomat telur. Meskipun penampilannya tidak begitu bagus, tapi rasanya ternyata cukup enak. Baby, kamu memang hebat. Masak pertama kali sudah begitu lezat. Aku sambil menyedot mie, sambil tidak lupa memuji berlebihan. Sudut mulut Bai Ningbing sedikit terangkat tanpa terlihat. Kalau enak, makan lebih banyak. Melihat senyum singkatnya yang cepat menghilang. Hatiku kembali berdebar, seperti gunung es yang mencair. Sungguh memikat sampai mematikan. Setelah selesai makan, Bai Ningbing pergi mencuci piring. Aku terlelap di sofa, menikmati hidup malas yang hanya menunggu makanan datang. Rasanya jauh lebih menyenangkan daripada rapat dengan si rubah tua di kantor. Bai Ningbing keluar setelah mencuci piring. Melihat aku dengan ekspresi tua, alisnya kembali berkerut secara kebiasaan. Tapi pada akhirnya dia tidak mengatakan apa-apa, hanya duduk di sampingku. Dia menyalakan televisi. Di televisi sedang menayangkan drama manis tanpa otak. Aku menontonnya setengah mengantuk. Bai Ningbing malah menontonnya dengan penuh selera. Ini lagi satu penemuan mengejutkan. Ternyata bos es yang dingin diam-diam suka menonton hal semacam ini. Benar, jangan menilai orang dari penampilannya. Aku menguap, kepalaku miring. Aku pun bersandar pada bahunya. Tubuhnya terasa kaku dan bulat. Aku mengantuk. Aku menutup mata. Dengan suara serak, aku berkata, sayang, biarkan aku bersandar sebentar. Dia terdiam beberapa detik. Lalu dia dengan lembut menyesuaikan posisi duduknya, agar aku bisa bersandar lebih nyaman. Hatiku tak sengaja berdebar lebih cepat. Wanita ini tampaknya tidak begitu menjengkelkan. Keesokan harinya, Bai Ningbing harus pergi ke kantor menangani urusan mendesak. Sebelum berangkat, dia memberi banyak peringatan. Memintaku tetap di rumah dengan baik. Jangan berkeliling sembarangan. Aku akan cepat kembali. Untuk makan siang,
aku pesan makanan dari restoran pribadi favoritmu. Mereka akan mengirim tepat waktu. Dia, sambil mengganti sepatu, sambil berkata, aku terkejut. Restoran pribadi itu sangat tersembunyi. Hanya melayani pelanggan tetap. Itu adalah tempat harta karun yang kutemukan secara tidak sengaja. Aku hanya pernah membawanya bersama Liang Shen. Bagaimana Bai Ningbing mengetahuinya? Sejauh mana dia benar-benar mengenalku? Sayang, kamu benar-benar baik padaku. Aku menahan keraguan, mendekat, menyelimutinya dari belakang. Hari ini dia memakai kemeja sutra putih dan rok ketat hitam, menyempurnakan lekuk pinggang dan pinggulnya yang menakjubkan. Daripada aku tak tahan menaruh tangan di pinggangnya. Cepat pulang ya, aku berbisik di telinganya. Suaranya bergetar sedikit. Cepat terlepas. Aku hampir melarikan diri dengan panik, melihat sosoknya yang terburu-buru kembali. Senyum di sudut bibirku semakin lebar. Begitu Bai Ningbing pergi, aku segera menelpon Liang Shen. Halo Liang Shen, bantu aku periksa satu hal. Pak Feng, akhirnya Anda mengingat saya. Di seberang telepon, Liang Shen hampir menangis karena terharu. Diamlah. Aku tidak kehilangan ingatan. Aku berkata dengan nada kesal. Liang Shen terkejut. Jadi Anda dan Pak Bai sedang berakting. Ipar perempuanmu. Hei Bai Ningbing, cewek itu nggak tahu apa yang dia pikirkan. Kok dia paksa berpura-pura jadi pacarku? Aku cuma main-main saja bersamanya. Aku menjelaskan. Di seberang telepon terdiam selama 10 detik penuh. Lalu Liang Shen berkata dengan nada yang sangat rumit. Pak Feng, apakah Anda yakin bahwa Pak Bai sedang berakting? Kalau tidak, aku bertanya balik. Tapi Pak Bai sepertinya diam-diam menyukaimu sejak lama. Aku curiga telingaku bermasalah. Katanya dia diam-diam menyukaimu. Benarkah ini lelucon internasional? Liang Shen menegaskan, Anda pasti lupa. Tahun lalu pada ulang tahun Anda bilang ingin minum jenis Huangjiu yang langka. Keesokan harinya, persediaan pabrik anggur itu habis terjual seluruhnya oleh pembeli misterius. Kemudian saya menemukan bahwa pembelinya adalah asisten Bai Zong. Selain itu, Anda pernah di Moments mengatakan suka film-film yang tidak populer. Satu hari di pegunungan. Keesokan harinya, Bai Zong mengirim ulasan film lewat akun mikroblog kecilnya. Tulisan itu penuh kejujuran dan perasaan, dan Liang Shen masih terus berbicara tanpa henti. Pikiran saya malah menjadi seperti bubur. Bai Ningbing diam-diam menyukainya aku. Bagaimana mungkin ini? Tatapan matanya pada saya jelas penuh dengan penghinaan dan rasa tidak hormat. Apakah semua itu hanya pura-pura? Seberapa dalam kedalaman hati seorang wanita harus agar dapat menyamarkan cinta menjadi seperti rajaian yang berabad-abad? Menutup telepon, saya duduk di sofa, tidak dapat tenang dalam waktu lama. Jika apa yang dikatakan Liang Shen itu benar, maka sandiwara Bai Ningbing berpura-pura menjadi pacar bukan karena rasa bersalah, melainkan serangan proaktif yang telah direncanakan lama. Dia memanfaatkan kesempatan saya kehilangan ingatan, mendekati saya secara terbuka dan jujur, membuat detak jantung saya benar-benar kacau. Sepanjang sore itu, saya tidak tenang. Pikiran saya terus memutar ulang percakapan dengan Liang Shen. Dan setiap momen kecil bersama Bai Ningbing. Dia tahu restoran pribadi favorit saya. Tahu Huangjiu yang saya suka minum. Bahkan tahu film tidak populer yang saya sebutkan secara sekilas. Semua bantal peluk yang lucu yang dia atur di rumah saya. Tanaman hijau yang saya suka semuanya tepat sesuai selera saya. Jika sebelumnya saya masih bisa menyelidikinya dengan itu, saya menjelaskan. Sekarang semua ini tampaknya memiliki jawaban yang lebih masuk akal. Dia dengan tulus berusaha memahami orang yang dia sukai. Penemuan ini membuat saya terkejut, dan juga ada kegembiraan yang tak terucapkan. Ternyata Ratu Es yang tinggi itu selalu diam-diam mengawasi saya. Ternyata tatapan penghinaan itu mungkin hanya untuk menutupi gelombang dalam hati. Permainan ini, yang kupikir ku menggodanya, berubah menjadi dia memanfaatkan kesempatan untuk mengejarku. Posisi menyerang dan bertahan berbalik seketika. Sore hari, Bai Ningbing kembali. Terlihat agak lelah. Kembalinya dengan kerutan lelah di alisnya. Aku menyambutnya. Secara alami mengambil mantel dan tas yang dipegangnya. Dia menjawab singkat. Mengganti sandal. Langsung menuju sofa. Seluruh tubuhnya terbenam di dalamnya. Menutup mata sambil menekan pelipis. Capek ya? Aku berjalan ke belakangnya. Meraih dan menekan pelipisnya. Memijatnya dengan lembut. Teknik ini berasal dari pengobatan tradisional Tiongkok, khusus untuk meredakan tekanan. Tubuh Bai Ningbing langsung menegang. Jangan bergerak,
Aku menurunkan suara. Bukankah kamu bilang kita sudah berpacaran setahun? Aku memijatmu. Bukankah itu wajar? Dia tidak lagi berbicara. Tubuh yang tegang perlahan melonggar. Dengan patuh menikmati layananku. Jari-jariku meluncur perlahan dari pelipisnya ke belakang leher. Kulitnya halus seperti sutra, membuat orang tak ingin melepaskannya. Sayang, apa kamu sedang mengalami masalah? Aku sambil memijat, bertanya padanya seolah tidak sengaja. Setelah diam sejenak, dia akhirnya berbicara. Mitra proyek di selatan kota tiba-tiba berubah pikiran. Mereka ingin menaikkan harga. Proyek selatan itu bukankah yang kita perkelahikan beberapa hari lalu? Aku ingat mitra itu terkenal licik, serakah tanpa batas. Lalu, apa rencanamu? Besok aku akan menemui mereka untuk berdiskusi lagi. Suara dia terdengar penuh keputusasaan, tidak dapat mencapai kesepakatan. Aku berkata dengan yakin, menghadapi orang seperti ini, jangan sampai membuatnya takut. Bai Ningbing membuka mata, duduk tegak. Dia menoleh kembali padaku. Matanya penuh kejutan. Kau punya cara apa? Aku tersenyum, mendekat ke telinganya, berbisik beberapa kata. Aku memberitahunya, perusahaan mitra itu memiliki celah besar dalam urusan pajak dan pemadam kebakaran. Dengan sedikit manipulasi, bisa membuat mereka kebingungan total. Saat itu, jangan harapkan mereka menaikkan harga. Mereka bahkan mungkin berlutut memohon kerjasama. Informasi ini sudah lama dikumpulkan oleh tim ahliku. Awalnya ditujukan untuk mengatasi Bai Ningbing, tapi tak kusangka kini dipakai untuk membantunya. Bai Ningbing terdiam total setelah mendengarnya. Dia menatapku dengan tatapan baru yang penuh rasa ingin tahu dan keterkejutan. Ada apa dengan Feng Yuan? Aku menyentuh wajahku. Apakah kau tiba-tiba menyadari pacarmu? Sebenarnya aku adalah ahli yang tersembunyi. Lalu kau akan semakin mengagumi dan mencintai aku. Aku sengaja berkata dengan nada ringan. Wajah Bai Ningbing memerah lagi. Namun kali ini dia tidak membantah. Juga tidak marah atau malu. Hanya diam-diam menatapku. Di dalam mata yang dingin, seolah ada cahaya bintang berkelip. Dia pelan-pelan mengucapkan satu kata. Jantungku terlewat satu detak dengan keras. Keesokan harinya, Bai Ningbing melaksanakan apa yang aku katakan. Hasilnya langsung terlihat. Mitra licik itu pada sore harinya langsung menelpon secara sukarela. Tidak hanya harga kembali seperti semula, tetapi juga secara sukarela menyerahkan 3 poin keuntungan. Saat Bai Ningbing pulang malam itu, langkahnya terasa jauh lebih ringan. Feng Yuan, terima kasih. Ini pertama kalinya dia mengucapkan terima kasih kepadaku dengan begitu tulus. Kenapa aku sedang memakai apron sibuk di dapur? Bukankah menjadi pacar laki-laki membantu pacar perempuan itu sudah wajar? Aku memutuskan untuk mengambil alih. Tidak mungkin membiarkan dia, si pembunuh dapur, merusak perutku. Aku menyiapkan 4 hidangan dan 1 sup. Semua adalah masakan rumahan yang otentik. Aku juga mengambil sebotol anggur kuning yang disimpan selama 10 tahun dari ruang penyimpanan pribadi. Bai Ningbing menatap meja penuh hidangan. Matanya bersinar. Bahkan dia juga bisa masak. Bercanda. Pacarmu. Aku bisa tampil di aula maupun di dapur. Dengan tulisan, dapat menenangkan dunia. Dengan keberanian, dapat menaklukkan dunia. Aku menuangkan semangkuk sup untuknya. Dengan bangga aku membanggakan diri. Dia tertawa karena candaku. Kali ini senyumannya tulus tanpa ragu. Memberi penghormatan pada es dan salju. Musim semi hangat, bunga bermekaran. Melihatnya membuat hatiku berdebar. Cepat coba, aku mendesaknya. Dia mengambil sumpit. Dengan hati-hati menaruh sepotong makanan ke mulutnya. Matanya semakin bersinar. Enak. Itu malam itu kami makan dengan sangat bahagia. Bai Ningbing mulai banyak berbicara. Dari pekerjaan hingga kehidupan. Dari kuliner hingga perjalanan. Aku menyadari bahwa selain identitas sebagai lawan sengit, kami ternyata memiliki banyak topik yang sama. Dia juga suka membaca buku. Menyukai tempat yang tenang. Bahkan seperti aku. Tidak suka rasa asam dan pahit anggur. Di bawah pengaruh arak kuning. Pipi dia berwarna merah mempesona. Tatapan matanya juga menjadi samar. Tidak lagi menjadi X-1 es gunung yang tinggi menjulang. Lebih seperti wanita kecil yang menurunkan semua pertahanan. Fang Yuan. Dia tiba-tiba memanggil namaku. Kapan kamu akan mengembalikan ingatanmu? Dia menatapku. Tatapannya penuh dengan emosi yang rumit. Seperti harapan. Namun juga seperti ketakutan. Hatiku terasa sesak. Pertunjukan ini pasti akan berakhir suatu saat. Jika aku mengembalikan ingatanku, apakah kita masih akan seperti sekarang?
Apakah kita akan terus menjadi rival bisnis? Atau aku tidak tahu. Aku menatap matanya dengan serius dan berkata, mungkin besok atau seumur hidup tidak akan teringat. Lalu, apakah kamu akan membenci diriku yang sekarang? Jika suatu hari kamu mengingat bahwa kami dulu adalah lawan, apakah kamu akan merasa semua ini sekarang sangat lucu? Suara dia bergetar sedikit. Aku terdiam, menatap kegelisahan dan kerentanan di matanya. Tiba-tiba sangat ingin memberitahunya kebenaran. Sebenarnya aku tidak kehilangan ingatan. Aku mengetahui semua rahasia dia. Aku menikmati peran ini dengan senang hati, bahkan menjadi sedikit kecanduan. Namun aku tidak bisa, waktunya belum tepat. Aku mengulurkan tangan dan lembut menyentuh pipi dia. Tidak, aku akan mengatakannya satu persatu. Bai Ningbing, tidak peduli apakah aku nanti akan mengembalikan ingatan. Aku tidak akan membenci orang sekarang. Karena aku mendekat padanya. Aku lembut menempelkan sebuah ciuman di bibirnya. Karena aku rasa aku juga mulai suka padamu. Tubuhnya langsung membeku. Matanya terbuka lebar. Tertulis penuh. Tak percaya, ciuman ini sangat ringan. Seperti bulu yang menyentuh. Namun di dalam danau hatiku, ia menimbulkan gelombang raksasa. Selesai, semuanya. Kamu tampaknya benar-benar berubah setelah ciuman itu. Suasana antara aku dan Bai Ningbing menjadi lebih rumit. Kami bersepakat untuk tidak lagi membicarakan kegagalan atau akting. Kami mulai hidup bersama seperti pasangan sejati. Di siang hari, dia pergi bekerja ke kantor. Aku di rumah beristirahat karena sakit, mempelajari resep masakan, membuat berbagai makanan lezat untuk dia. Malamnya, dia pulang. Kami makan bersama, menonton TV sambil mengobrol. Kadang-kadang aku tanpa sengaja memamerkan pesona 8 otot perutku. Misalnya setelah selesai berolahraga, berbadan telanjang berkeliling ruang tamu. Melihat dia merah karena jantung berdebar. Namun aku berpura-pura tenang sambil mengalihkan pandangan. Hari-hari yang nyaman ini membuatku hampir lupa. Dulu kami adalah musuh bebuyutan yang ingin saling membunuh. Suatu malam, kami berbaring di sofa menonton film cinta klasik, melihat adegan pasangan utama berciuman di tengah hujan. Di mata Bai Ningbing tampak sekilas kerinduan. Hatiku bergetar. Keesokan harinya, aku memeriksa perakiraan cuaca. Katanya malam itu akan ada hujan badai. Aku sudah menyiapkan segalanya sebelumnya. Malam itu, Bai Ningbing baru saja pulang kerja. Di luar, hujan deras turun. Hujan turun begitu deras. Untung kamu pulang lebih awal. Aku berkata sambil menyerahkan secangkir teh panas kepadamu. Dia mengambil teh itu. Dia berjalan ke jendela besar, memandang pemandangan hujan di sekeliling. Apakah kamu ingat? Kita pertama kali kencan juga pada hari hujan seperti ini. Hatiku tersenyum. Dia kembali mulai menambah drama pada dirinya, mengangguk setuju dengan nada imperium. Dengan wajah penuh kasih berkata, tentu saja ingat, hari itu kamu tidak membawa payung. Aku melepas jaketku dan memakainya untukmu. Kami berlari bersama dalam hujan selama-lama, bercanda sambil bersikap serius. Bai Ningbing mendengarnya dengan kebingungan. Matanya penuh kebingungan. Benarkah? Kenapa aku tidak ingat? Tentu saja kamu tidak ingat. Aku berjalan ke depannya, menggenggam tangannya. Karena itu aku menipumu. Kita sebenarnya tidak pernah berkencan di hujan. Ekspresinya berubah dari kebingungan menjadi kesalahan. Tapi kita bisa memilikinya sekarang. Aku menariknya, membuka pintu balkon, langsung berlari ke dalam tirai hujan. Feng Yuan, kamu gila. Bai Ningbing berteriak sambil mencoba menarikku kembali. Tapi aku lebih kuat darimu. Memeluknya erat-erat, membiarkan air hujan membasahi tubuh kami. Bai Ningbing, aku berteriak-teriak namanya di tengah hujan. Aku tidak peduli apa hubungan kita dulu. Tidak peduli apakah aku akan mengingat kembali di masa depan. Aku hanya tahu saat ini aku mencintaimu. Hujan mengalir menuruni pipiku, memburamkan pandanganku. Aku tidak dapat melihat jelas ekspresinya. Aku hanya bisa merasakan dia bergetar sedikit di dalam pelukanku. Kamu bilang apa? Suaranya terdengar agak samar karena suara hujan. Aku menundukkan kepala. Aku mengangkat wajahnya. Aku kembali mencium dia. Kali ini bukan lagi godaan singkat seperti capung menyentuh air, tapi penuh kedalaman dan dominasi. Dengan ciuman yang menahan semua emosi yang tak tertahan. Bibirnya dingin namun lembut, sungguh tak terbayangkan. Awalnya masih berjuang, namun cepat melunak di dalam pelukanku. Memberi respons yang canggung kepadaku. Suara guntur meletus di telingaku. Hujan deras turun, dan di dunia kami, hanya kami berdua yang tersisa.
Detak jantung yang cepat dan napas yang bersatu. Tidak tahu berapa lama sudah berlalu. Baru selesai ciuman itu. Kami basah kuyup, kacau balau, namun kami tetap tertawa. Feng Yuan, kamu orang gila ini. Dia bersandar di pelukanku sambil terengah-engah berkata, jadi, kamu suka orang gila sepertiku? Dia tidak menjawab, hanya menancapkan wajahnya ke dadaku. Dengan tindakan, dia memberi jawaban. Saat itu, hanya ada satu pikiran di hatiku. Ke wajahnya, membuang dendamnya. Aku akan mengejarnya, dengan terang dan terbuka. Mengejarnya dengan sungguhan di tengah hujan. Ciuman itu seperti saklar. Sepenuhnya membuka semua jarak di antara kami. Meskipun aku belum mengingat kembali. Namun kami sudah menjadi pasangan yang benar-benar bernafsu. Orang-orang di kantor dari awalnya terkejut hingga kini terbiasa. Bahkan ada yang memasang taruhan kapan kami akan menikah. Hubungan aku dan Bai Ningbing pun berubah dari dia memerankanku. Menjadi aku yang memulai percakapan. Misalnya dia lembur sampai larut. Aku menunggu di depan gedung kantornya. Bersandar pada pintu mobil sambil bersiul untuknya. Cantik selesai kerja. Apakah kamu tertarik pergi makan malam kecil bersama kakak? Bawahan-bawahannya terkejut satu persatu. Dan Bai Ningbing berjalan ke depanku di depan semua orang. Berdiri di ujung jari kakinya, mencium sudut bibirku. Baiklah, kakak. Lalu meninggalkan sekelompok karyawan yang terkejut, lalu melangkah pergi bersamaku. Misalnya saat bersama menghadiri pesta bisnis. Selalu ada pria tak berakal yang ingin menggoda Bai Bingbing. Dulu dia menolak dengan wajah dingin. Sekarang dia menggenggam lenganku. Menempelkan kepalanya di bahuku. Dengan suara manis yang agak berlebihan berkata, maaf ya, pacarku akan cemburu. Aku membalas dengan tatapan penuh kepemilikan menelusuri seluruh ruangan. Pria-pria itu langsung menghindar. Sensasi bekerja sama melawan orang luar ini sungguh memuaskan. Kami juga memelihara seekor kucing ragdoll yang suka menempel. Yang menariknya, kucing itu kupelihara. Namun ia selalu menempel pada Bai Ningbing, mengabaikanku. Sampai suatu hari, aku melihat Bai Ningbing diam-diam memberi kucing itu makanan kaleng kucing premium. Padahal aku hanya memberinya makanan kucing biasa. Bai Ningbing, kamu ini sedang menyuap kucingku. Aku menegur dia dengan penuh keyakinan. Dia memeluk kucing itu dengan wajah tak bersalah. Dia suka aku. Apa yang tidak bisa kulakukan? Ini kompetisi tidak adil. Lalu kamu mau bagaimana? Kecuali kamu juga memberi aku seperti ini. Aku menunjuk mulutku. Wajahnya langsung memerah. Momen manis seperti ini tak terhitung banyaknya. Aku tenggelam dalam kebahagiaan. Hampir lupa. Semua ini dimulai dari sebuah kebohongan. Sampai suatu hari, Liang Shen mengirimkan laporan penyelidikan yang detail kepadaku. Mengenai hari ulang tahunku setahun yang lalu. Pembeli misterius yang membeli seluruh stok pabrik anggur. Laporan menunjukkan pembeli menggunakan akun luar negeri milik grup Bai. Dan satu-satunya yang dapat mengakses akun itu adalah Bai Ningbing. Laporan. Di akhir ada tangkapan layar saat aku mabuk pada hari ulang tahunku. Selfie yang diunggah. Ada komentar yang dihapus dalam sekejap di kolom komentar. Selamat ulang tahun. Bodohku. Akun yang mengomentari memiliki avatar kosong. Namanya berupa karakter acak. Namun Liang Shen menemukan melalui teknik bahwa pendaftarannya adalah Bai Ningbing. Melihat tangkapan layar itu, hatiku terasa seperti ditabrak keras oleh sesuatu. Ternyata di sudut yang tak ku ketahui. Wanita ini telah diam-diam menyukaiku selama ini. Dia menyembunyikan semua perasaannya di tatapan mata yang dingin. Dan di balik kata-kata tajamnya, seperti naga raksasa yang melindungi harta karun. Dengan sisik terkeras melindungi cinta paling lembut di dalam hati. Dan aku, harta karun yang dijaganya, namun terasa lambat seperti orang bodoh. Aku tak bisa menahan lagi, harus memberitahunya kebenaran. Aku berlari ke ruang belajar dengan ponsel di tangan. Bai Ningbing sedang membaca dokumen. Sayang, dia mengangkat kepala. Secara kebiasaan, dia menampilkan senyum lembut kepadaku. Aku melangkah ke depannya, menghirup napas dalam, lalu berlutut dengan satu lutut. Bai Ningbing terkejut. Feng Yuan, apa yang kamu lakukan? Aku mengangkat kepala menatapnya. Tatapan mataku penuh rasa bersalah dan cinta. Bai Ningbing, maaf. Aku tidak mengalami amnesia. 5 kata itu terucap. Seluruh ruang kerja seketika tenggelam dalam keheningan mati. Aku melihat warna darah di wajah Bai Ningbing memudar sedikit demi sedikit. Senyumannya mengeras di wajah. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Dan ada sedikit luka yang tak ku mengerti. Kamu berkata apa?
Suaranya bergetar. Aku berkata sejak awal aku tidak mengalami amnesia. Aku mengulangnya kata demi kata. Setelah pot bunga jatuh, aku terbangun melihatmu dan ingin berpura-pura amnesia. Untuk menipu kamu 1 kali uang. Aku mengungkapkan pemikiran awal yang kekanak-kanakan dan brengsek itu. Kupikir dia akan marah, akan memarahiku, akan menamparku, lalu berbalik dan pergi. Aku sudah siap menanggung semua amarahnya. Tapi dia tidak. Dia hanya diam memandangku. Mata sedikit memerah, lalu tersenyum. Senyum itu lebih menyedihkan daripada menangis. Jadi semua yang terjadi selama ini hanyalah aktingmu. Panggil aku baby. Kamu masak untukku. Kamu cium aku di bawah hujan. Semua itu palsu. Feng Yuan, apakah kamu merasa melihatku seperti orang bodoh? Aku dipermainkan olehmu berputar-putar. Sangat memberi rasa pencapaian. Setiap kata yang dia ucapkan seperti pisau yang menusuk hatiku dengan keras. Tidak, aku dengan tergesa-gesa meraih tangannya. Awalnya itu palsu. Tapi kemudian semuanya menjadi nyata. Aku memang mencintaimu. Aku ingin bersamamu. Itu juga nyata. Bai Ningbing, kamu percaya padaku. Dia melepaskan tanganku. Dia mundur 1 langkah, menjauhkan jarak. Bagaimana aku bisa mempercayaimu? Feng Yuan, kamu memang penipu. Penipu total. Hatiku sakit sampai hampir tak bisa bernapas. Aku yang mengacaukannya. Aku memulai hubungan ini dengan sebuah kebohongan. Sekarang kebohongan itu terungkap. Hubungan ini juga berada di ambang kehancuran. Maaf. Beribu kata pada akhirnya hanya menjadi 3 kata ini. Aku berlutut di tanah. Seperti seorang pendosa yang menunggu penghakiman. Di ruang belajar hanya tersisa suara napas berat kami. Tidak tahu berapa lama telah berlalu. Bai Ningbing menghirup napas dalam-dalam. Menghapus air mata di sudut matanya. Mendekat ke depanku, memandangku dari atas. Tatapan itu kembali menjadi dingin yang ku kenal. Feng Yuan, kamu pikir hanya kamu yang berakting? Aku tiba-tiba mengangkat kepala, memandangnya dengan tidak percaya. Apa maksudnya? Bai Ningbing mengerutkan sudut bibirnya, menunjukkan senyum sinis. Kau benar-benar pikir trik kecilmu itu bisa menipu aku? Kata pertama yang kau ucapkan saat bangun. Tatapan mata tampak bingung, namun fokus pupil sangat jelas. Orang yang mengalami gegar otak dan amnesia biasanya memiliki tatapan yang melayang. Kau memanggilku baby. Nada suaranya meski menguji, getaran tenggorokan berirama, namun mengungkapkan kegugupan dan kegembiraanmu. Dan kau di rumah sakit membuka pakaian sambil berkata panas. Padahal AC pusat rumah sakit tetap pada suhu 24 derajat Celcius. Padahal kau yang rutin berolahraga merasa panas. Dia satu persatu menyebutkan celah-celahku. Otakku menjadi kosong. Ternyata sejak awal dia sudah tahu aku berakting. Lalu mengapa kau membuatku susah mengucapkan? Mengapa aku tidak membongkarmu? Dia menanyakan itu untukku. Karena aku juga sedang berakting. Feng Yuan, aku suka kamu. Sudah 3 tahun aku menyukaimu. 3 tahun lalu, pertama kali aku melihatmu di rapat tender. Aku langsung jatuh hati padamu. Dengan kemeja putih, bersandar di kursi. Dengan sikap seolah tak peduli apa-apa. Namun selalu dapat menuding masalah dengan tepat. Aku rasa kamu berbeda dari pria-pria yang sok mulia itu. Aku tak berani memberitahumu. Aku takut kau menolak. Kita adalah lawan. Aku juga punya kebanggaanku. Aku hanya bisa menganggap kebaikanmu padaku sebagai kesopanan seorang gentleman. Menganggap provokasimu sebagai kompetisi normal di dunia bisnis. Aku hanya bisa diam-diam mengetahui segala hal tentangmu. Kamu suka makan apa? Kamu suka minum apa? Kamu suka menonton film apa? Kamu punya kebiasaan apa? Hari ketika kau mengalami kecelakaan, aku hampir mati ketakutan. Saat kamu mengatakan bahwa kamu kehilangan ingatan, aku mengakui aku panik. Namun sesaat kemudian, aku muncul ide gila. Dia menatapku dengan mata yang bersinar luar biasa. Karena kamu tidak ingat bahwa kita adalah lawan, maka bisakah aku memanfaatkan kesempatan ini? Dengan terbuka, berdiri di sisimu dengan identitas baru. Jadi aku memanfaatkan rencanamu, mengatakan bahwa aku adalah pacarmu. Feng Yuan, dalam adegan ini, kita adalah konspirator. Kamu menipu aku juga menipu kamu. Kita sudah seimbang. Mendengar kata-katanya, aku benar-benar terkejut. Ternyata aku mengira diriku adalah pemburu. Ternyata aku justru menjadi mangsa yang perlahan masuk ke dalam perangkap. Pikiran wanita ini lebih dalam daripada palung Mariana. Aku melihatnya berpura-pura kuat.
Melihat cinta dan kegelisahan yang tersembunyi di matanya, tidak bisa menahan lagi. Aku melompat tinggi dari tanah. Dengan cepat, aku memeluknya erat-erat. Bai Ningbing, kamu, si bodoh. Bodoh terbesar di dunia. Sebenarnya kamu yang bodoh. Dia di pelukanku akhirnya tak tahan lagi dan menangis keras. Sambil menangis, sambil memukul punggungku dengan tinju. Penipu sialan ini menipu aku. Aku adalah bajingan. Aku membiarkannya memukulku. Aku mengencangkan lengan, mencium rambutnya. Maka, maukah kamu menghabiskan hidup bersama seorang penipu bajingan? Tangisnya terhenti sejenak, lalu dia mengangkat wajah yang dipenuhi jejak air mata. Dengan nada keras dia berkata, aku bersedia, tapi aku beritahu kamu, Feng Yuan, nanti, jika kamu berani menipuku lagi, aku akan melakukan sesuatu. Aku menundukkan kepala dan mencium air matanya. Aku akan membuatmu tidur di sofa seumur hidupmu. Aku tertawa. Aku menunduk dan mencium dia dengan dalam. Di luar jendela, malam semakin pekat. Dan cerita kita baru saja dimulai. Kali ini tidak ada kebohongan. Tidak ada sandiwara. Hanya aku dan dia.